Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Muslim, peserta Latsar Angkatan 99, kelompok 3 di Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2021. Pada video resume kali ini saya akan membahas tentang pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Nah, menurut Lembaga Administrasi Negara atau LAN, pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal, tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemberi pelayanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Ada 9 prinsip pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Yang pertama, harus partisipatif. Yang kedua, transparan. Yang ketiga, responsif. Yang keempat, tidak diskriminatif. Yang kelima, mudah dan murah. Yang keenam, efektif dan efisien. Yang ketujuh, accessible. Yang kedelapan, accountable. Dan yang kesembilan adalah berkeadilan. Nah, ada ciri-ciri dari pelayanan publik dan pelayanan privat. Yang pertama, sifat dan barangnya. Pelayanan publik, barang publik, semi publik, dan memiliki eksternalitas. Yang kedua adalah pelayanan privat, yaitu barangnya privat. Yang kedua, risiko kegagalan penyelenggaraan. Kalau pelayanan publik itu kolektif, sedangkan pelayanan privat itu perorangan. Selanjutnya adalah akses terhadap pelayanan. Kalau pelayanan publik itu tanggung jawab negara, sedangkan untuk pelayanan privat itu tanggung jawab warga atau pribadi. Ciri-ciri yang keterkaitan dengan pencapaian tujuan dan nilai-nilai negara, pelayanan publik itu tinggi dan langsung, sedangkan untuk pelayanan privat rendah dan tidak langsung. Ciri-ciri selanjutnya adalah dasar penyelenggaraan. Pelayanan publik itu kebijakan publik, sedangkan kalau pelayanan privat itu adalah kesepakatan. Ciri-ciri dari lembaga penyelenggaranya yaitu kalau pelayanan publik itu instansi pemerintah dan non-pemerintah, sedangkan kalau pelayanan privat itu koperasi, lembaga nirlaba, BUMN, atau BUMD. Ciri-ciri menurut sumber pembiayaannya yaitu kalau pelayanan publik itu anggaran subsidi pemerintah atau user free, sedangkan kalau pelayanan privat itu kekayaan negara yang dipisahkan hasil dari penjualan. Hal-hal yang fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan yang keempat adalah pelayanan publik dimiliki tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. Bentuk-bentuk patologi birokrasi, yaitu hal-hal yang menyimpang, yaitu yang pertama, penggelembungan organisasi. Yang kedua, duplikasi tugas dan fungsi. Yang ketiga, red tape. Yang keempat, konflik kewenangan.
Yang kelima, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dan yang keenam adalah enggan berubah. Bagaimana budaya birokrasi yang melayani masyarakat? Yang pertama, memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Yang ketiga, memiliki kode of conduct atau SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, memiliki etika profesionalisme sebagai seorang birokrat. Bagaimana prinsip-prinsip pelayanan yang prima? Yang pertama adalah responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Yang kedua, membangun visi dan misi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Yang kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai. Ada 7 sikap pelayanan. Yang pertama, passionate. Yang kedua, progresif. Yang ketiga, proaktif. Yang keempat, firm. Yang kelima, patient. Yang keenam, profesional. Yang ketujuh, fungsional. Etika dan etiket. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberikan norma bagi perilaku manusia, dengan demikian menyatakan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan. Ada 7 etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa. Yang pertama, sikap atau perilaku. Yang kedua, ekspresi wajah. Yang ketiga, penampilan. Yang keempat, cara berpakaian. Yang kelima, cara berbicara. Yang keenam, cara mendengarkan. Dan yang terakhir adalah cara bertanya. Ada beberapa etiket yang harusnya dilakukan oleh ASN. Yang pertama, politeness. Yang kedua, respectful. Yang ketiga, attentive. Yang keempat, kooperatif. Yang kelima, tolerance. Yang keenam, informality. Yang ketujuh, self control. Apa manfaat dari etiket itu? Yang pertama, communicative. Yang kedua, atraktif. Yang ketiga, respectable. Yang keempat adalah self confident. Berikut adalah beberapa praktik etiket dalam pelayanan. Yang pertama, etiket dalam menyampaikan salam. Yang kedua, etiket dalam berjabat tangan. Yang ketiga, etiket dalam menerima tamu. Yang keempat, etiket dalam bertamu atau menerima tamu. Yang kelima, etiket dalam menangani keluhan pelanggan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.